Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan sore hari ini beribadah bersama-sama. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah, sentuhlah hati kami, bukalah hati kami untuk bisa menerima dan bisa diubah oleh firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa, Tuhan. Sekali lagi berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi. Dan supaya firman yang disampaikan menghibur, menguatkan, memberkati, dan mengubah hidup kami. Minta tolong, hanya Engkau yang mampu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai di Injil Markus, Bapak Ibu sekalian ya, pindah pasal ya. Sebelumnya kita selalu di pasal 14, hari ini kita masuk ke pasal 15 ya, pasal yang ke-15. Sebentar, kacamata saya. Markus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan Markus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Pagi-pagi benar, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, Pontius Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, ini pertanyaannya perlu diperhatikan, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Di Alkitab saya garis bawahi kata heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, menurut permintaan orang banyak. Di Alkitab saya garis bawahi kata kebiasaan. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Kebiasaan yang tadi membebaskan orang pada hari raya itu. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena rasa jahat. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, itu saya garis bawahi juga, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, saudara, hari ini harusnya khotbah saya akan sangat sederhana dan akan sangat praktis ya, tapi sebelumnya tentu saya mesti memberikan introduction ya, dari mana khotbah yang praktis itu didapat. Nah, seperti saudara lihat di lantai di gedung gereja kita ini
ada tahun-tahun Palem ya, dan saudara tahu bahwa minggu ini oleh tradisi gereja kita sebut sebagai Minggu Palma, Minggu Palem, Palm Sunday, the beginning dengan apa yang kita sebut sebagai the Holy Week, minggu yang kudus ya, kira-kira 1 minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian dibangkitkan di hari Paskah nanti ya. Jadi ini ada serpihan-serpihan tahun Palma di sini ya. Nah, di minggu itu tadi Vero sudah mengatakan Yesus masuk kota Yerusalem di atas seekor keledai, dan kemudian perempuan-perempuan mengatakan Hosana, Hosana ya. Hosana itu adalah pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang telah menyelamatkan. Jadi bukan asal memuji Tuhan, tapi pujian kepada Tuhan karena Dia adalah juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem keadilan di dalam, atau sistem pengadilan di dalam masyarakat Yahudi. Ya, saya sudah jelaskan itu Sanhedrin ya, jadi satu majelis yang seandainya saja bangsa Yahudi tidak di bawah kekaisaran Romawi, mereka sudah cukup otoritasnya untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Sayang ya, orang Yahudi pada waktu itu di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Karena itu kalau seandainya tua-tua Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam kepala kemudian menghukum mati dan menyalibkan Yesus, mereka bertindak kriminal. Mereka tidak berhak melakukan itu. Ya, tapi seandainya pada waktu itu orang Yahudi tidak di bawah kekaisaran Romawi, keputusan mereka yang bulat minggu lalu kalau masih ingat khotbahnya sudah cukup kuat untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Tapi sayangnya mereka di bawah pemerintahan Romawi. Itu sebabnya saya sudah katakan beberapa kali dalam minggu-minggu Lent ini adalah Pontius Pilatus yang harus bertanda tangan terhadap vonis kepada Tuhan Yesus. Karena Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi. Ya, nah itu ceritanya. Kalau saya ingat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kadang-kadang saya ingat pemberontakan G30 SPKI. Ya, tidak ada mirip-miripnya, cuman ingatnya apa? Kejadiannya malam hari. Ya, kalau kita mau mencoba untuk merekonstruksi secara sosial, kira-kira masih ingat ya 2 minggu yang lalu kita bicara soal peristiwa di Taman Getsemani. Kira-kira Tuhan Yesus itu ditangkap sometimes after midnight, mungkin jam 12:30 ya, mungkin jam 12 lewat sedikit malam gitu ya. Dan kemudian dia dibawa, pertama tidak dibawa ke Pontius Pilatus karena Pontius Pilatus mungkin masih tidur waktu itu, tapi dia dibawa ke pengadilan yang kita bahas minggu lalu. Imam kepala, ahli Taurat, ahli Farisi ya, majelis Sanhedrin itu mengadili dia. Ya, kira-kira mungkin selesai sampai jam 5. Endingnya masih ingat minggu lalu dia dipukuli ya. Jadi sepanjang malam itu kan kalau pemberontakan G30 SPKI kan gitu kan after midnight gitu ya. Kemudian semuanya terjadi gitu kan. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Mungkin sekitar jam 5 selesai pengadilan dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, kemudian kepalanya ditutup, ditinju, dipukuli, diludahi, dan kemudian mungkin kira-kira jam 7, jam 8 dibawa kepada Pontius Pilatus. Ya, salah satu reasonnya, ya kenapa kok mereka tidak mau berlama-lama? Karena menurut tradisi Yahudi kalau mereka menahan seseorang, vonisnya harus jatuh pada hari yang sama. Itu Jumat subuh. Ini saya ngomong Jumat subuh. Jadi waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya perjamuan malam, itu hari Kamis malam. Jadi Kamis malam, kemudian Jumat subuh ditangkap, kemudian dibawa kepada Pontius Pilatus. Mereka ingin supaya hari itu juga Yesus divonis dan dihukum mati. Kalau seandainya hari itu, hari Jumat itu, Yesus tidak dihukum mati, mungkin bisa ada riot. Ya, kita mungkin berpikir,
mana mungkin bisa ada riot. Tapi kalau kita lihat rekonstruksi sosial perjanjian baru, kemungkinan riot itu, kerusuhan, bisa kalau Yesus didiamkan, tidak menentu statusnya. Jadi para imam-imam kepala sangat pushy sekali, sangat mendorong sekali hari itu ada vonis. Ya, jadi saudara dibawa kepada Pontius Pilatus. Nah, saudara perhatikan pertanyaannya Pontius Pilatus dan jawaban Tuhan Yesus. Pilatus bertanya kepada dia, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawaban Yesus apa? Dia tidak jawab iya, ya, tapi dia jawab engkau yang mengatakannya. Karena kalau dia jawab iya, Pontius Pilatus punya alasan untuk menghukum Yesus. Ya, raja orang Yahudi siapa? Caesar, Kaisar Roma. Jadi kalau Yesus mengklaim aku raja orang Yahudi, dia memberontak kepada Kaisar Romawi. Karena orang Yahudi dibawa ke Kaisar Romawi. Maka itu ketika beberapa minggu yang lalu, apakah harus membayar pajak kepada Kaisar? Suruh ambil koin. Di koin ada gambar siapa? Ya, kemudian dia bilang apa yang kau wajib bayar kepada Kaisar, bayar kepada Kaisar. Apa yang wajib kepada Tuhan, bayar kepada Tuhan. Maka itu ketika Pilatus menanya, apakah engkau raja orang Yahudi? The best answer, jawaban yang paling tepat adalah engkau sudah mengatakannya. Kalau Yesus bilang iya, Pilatus at least punya satu ground, punya satu alasan untuk menjatuhkan vonis kepada Tuhan Yesus. Apapun vonisnya, dia punya alasan. Maka itu Yesus tidak menjawab iya. Dia mengatakan, yang ngomong kamu loh, bukan aku loh. Ya, yang ngomong kamu nih Pilatus ya. Kalau yang ngomong Yesus, dia bersalah, dia subversif ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Tadi saya mengatakan khotbah saya sangat praktikal sekali ya. Saya memberikan introduction supaya kita mengerti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada masa-masa akhir sebelum dia disalibkan ya. Hari ini saya ingin mengajarkan tentang tiga hal yang kalau kita lakukan maka hidup kita kurang berbuah gitu ya. Yang kalau kita lakukan hidup kita akan kurang berbeda dari orang yang tidak percaya kepada Yesus gitu ya. Jadi ada tiga hal tadi yang saya bilang garis bawahi ya. Jadi khotbahnya praktikal, agak keluar sedikit dari Minggu Palem atau Salib Kristus. Tapi ada tiga hal yang kalau kita lakukan maka hidup kita akan kurang fruitful, hidup kita akan kurang berbeda dari kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah kalau hidup kita itu mengikuti mengikuti natural instinct. Ya, kita ini punya insting. Manusia itu punya insting. Tapi hewan juga punya insting. Ya, makhluk hidup itu punya insting. Bahkan mungkin tanaman aja punya insting. Ya, saya perhatikan. Kemarin saya beli bunga kan, ya, belinya kebanyakan kayaknya. Ya, belinya kebanyakan, itu sudah saya taruh di pot yang paling besar. Saya tidak menyangka bahwa dalam 2 hari kuncup-kuncup lili itu, saya beli bunga lili itu ya, itu mekar buka gitu ya. Dan mungkin salah saya juga adalah saya combine lili dengan mawar. Jadi lili itu batangnya soft, mawarnya berduri. Wah, saya pikir ini saling menyakiti. Bukan apa yang soft disakiti sama yang duri ini ya. Tapi saudara, kemudian mekar bagus ya, mawarnya mekar bagus, tapi ada mawar yang karena lilinya itu gede gitu, meskipun mekar bagus, tapi jadi kayak ditekuk sama lili gitu, dia menghadap ke bawah gitu ya. Jadi dia jadi nggak bisa bersaing gitu ya. Ada namanya mungkin bukan insting, tapi ternyata tanaman juga ditekan terus turun ke bawah. Nah, kalau belajar pertanian, kalau tanaman ditekan ke bawah, dia akan coba untuk belok ke sampingnya supaya naik. Jadi kalau saudara lihat ada tanaman misalnya, pernah lihat enggak ada tanaman kayu, instead of lurus ke atas,
dia belok sebentar terus naik lagi. Saya sih pernah lihat di Kanada ini ada, ya. Saya pernah lihat di dekat Victoria, di dekat Vancouver itu ada taman sendiri ya. Jadi instead of dia lurus ke atas atau miring ke sana, dia belok sedikit lalu dia naik ke atas. Karena apa? Dia instingnya adalah growing ke atas, tapi kalau ada yang nahan, dia belok sebentar kemudian dia naik ke atas. Ya, even tanaman punya insting ya. Cerita lain lagi misalnya. Kalau saudara lihat, pernah tahu tanaman karet nggak? Pohon karet. Pernah tahu? Pohon karet tumbuhnya lurus atau miring? Lurus. Pohon karet selalu miring. Ya, coba lihat ya, nanti kalau sempat ke Indonesia atau ke Malaysia, pergi ke perkebunan karet. Iya, dia lurus, maksudnya dia lurus. Tapi dia tidak lurus 90 derajat ke atas dari tanah. Semua miring semua. Ya, nah itu juga bagian dari insting karena dia mencari matahari. Mataharinya dari timur. Jadi kalau pohon karet semuanya menghadap ke arah timur, miring semua. Ya, menarik ya. Jadi saudara, itu bagian-bagian dari makhluk hidup yang ada instingnya. Hewan punya insting. Misalnya, meskipun hewan sekarang semakin pinter ya. Kalau saudara suka lihat short clip di Instagram itu hewan sekarang pinter-pinter gitu ya. Ada anjing dikasih makanan satu butir biskuit, kemudian dia lihat mangkok lain isinya banyak biskuit, dia bisa nolak yang satu biskuit ini ya. Kalau dulu kita pikir kalau binatang tidak terlalu pakai otak gitu ya, pokoknya asal ada makanan dimakan, entah itu racun, entah itu apa, pokoknya makanan dimakan aja. Tapi saudara, binatang punya insting, kalau dia diganggu dia akan kalau dia punya klaus dia akan mencakar gitu ya. Kalau dia punya gigi yang tajam dia akan gigit, atau kalau dia bisa menggonggong dia pertama akan menggonggong ya. Maka itu kadang-kadang kita belum digigit anjing baru digonggong udah takut kita ya. Itu naluri, dia punya naluri alamiah, dia punya natural instinct. Nah, manusia kalau hidupnya dengan natural instinct maka tidak terlalu berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mungkin bisa-bisa tidak terlalu berbeda dengan binatang atau tanaman barangkali. Ya, karena insting. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan dalam salah satu dari buah roh gitu ya. Buah roh itu singular, enggak plural, tapi ada beberapa gitu ya. Alkitab mengajarkan untuk soal self-control, pengendalian diri. Itu untuk mengatakan apa? Bahwa kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh natural instinct atau bahasa Indonesianya insting itu? Naluri alamiah, naluri ya. Kita punya self control. Even kalau kita lapar, kita tidak akan nyolong makanan. Ya, tidak akan nyolong makanan. Saudara mungkin sering dengar di Indonesia, di Sumatera tuh ya Pak, di Sumatera Barat tuh ya, harimau menerkam orang karena habitatnya makin sempit, ditebangi kan, kemudian dia nerkam orang. Karena apa? Lapar dia tidak bisa melawan natural instingnya, sehingga manusia diterkam. Gara-gara apa? Hutannya makin kecil, makin sedikit gitu ya. Tapi manusia kalau dia ada Roh Kudus, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa punya pengendalian diri, dia bisa punya self control. Nah, contohnya very real ya. Minggu-minggu ini kita Lent. Beberapa di antara kita mungkin berpuasa ya, Senin sampai Sabtu ya. Sampai Sabtu kan? Cuma Minggu enggak puasa ya. Berpuasa ya. Dalam puasa itu kita lapar. Tapi kita bisa mengendalikan diri untuk tidak makan. Kalau puasanya puasa makan. Kalau puasanya ngopi, kepengen kopi, bisa mengendalikan diri tidak minum kopi. Kalau puasanya sosial media, kepengen buka sosial media, tapi bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena salah satu dari buah Roh Kudus itu adalah pengendalian diri. Jadi kalau hidup kita itu dikendalikan oleh natural instinct, oleh naluri alamiah, maka kita tidak beda dengan binatang. Atau katakanlah tidak beda dengan orang Kristen. Ya, saya ambil contoh minggu lalu, kalau orang ditampar pipi kiri, natural instinct apa?
Dibales dong, ya, natural instinct dibales, ya. Ditampar pipi kiri atau seenggak-enggaknya ditangkis. Natural instinct, gitu ya. Tapi kalau saya ditampar, sudah kena misalnya, belum sempat nangkis, maka natural instinct adalah dibales, ya. Tapi apakah kita diajarkan seperti itu? Setidak-tidaknya Tuhan Yesus tidak. Nah, misalnya, contoh lain lagi soal pengampunan. Tuhan Yesus mengatakan kan, kalau ada orang yang bersalah kepadamu, datang minta ampun, harus diapain? Diampuni. Tapi kalau dia berbuat kesalahan yang sama, ini bukan kesalahan yang lain, kesalahannya sama setelah dia minta ampun, datang lagi kepadamu, harus diapain? Diampuni lagi. Kemudian ketiga kalinya dia berbuat kesalahan yang sama. Kalau salahnya beda-beda nggak apa-apa ya. Hari ini salahnya mecahin gelas, besok salahnya mecahin piring masih mendingan. Besok salahnya numpain makanan masih oke. Tapi kalau salahnya sama terus, datang kepada kamu, minta maaf, harus diapain? Harus diampuni. Unlimitedly. Wah, kok susah banget ya? Susah sekali ya. Tapi di situ ada self control, di situ ada sesuatu, ada naluri yang tidak alamiah. Yesus, ya, Yesus naturally, kalau naturally ya, alamiahly gitu ya, secara alamiah harusnya membela diri. Tapi dia tidak membela diri sama sekali. Tidak mengatakan apa-apa kepada Pilatus. Bahkan ketika dikatakan, kamu raja orang Yahudi kan? Aku enggak ngomong, yang ngomong kamu kok. Aku enggak ngomong. Tapi secara naluriah seharusnya dia membela diri. Dan sebetulnya kalau dia membela diri di hadapan tua-tua agama, orang-orang Farisi, sebenarnya kurang efektif. Karena kenapa? Karena mereka tidak berkuasa apa-apa. Tapi karena dia bertemu dengan Pilatus, this is the right person. Kalau mau arguing dengan Pilatus. Karena Pilatus ini adalah orang yang bisa menghukum dia atau membebaskan dia. Bukan tua-tua orang Yahudi, bukan imam-imam kepala. Bukan, tapi Pilatus. The authority, otoritas itu ada pada Pilatus. Ini kesempatan untuk membela diri. Tapi Tuhan Yesus tidak membela diri. Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Karena dia tidak mengikuti naluri, natural instinct, ya. Nah, apa yang bisa membuat Tuhan Yesus tidak ikut natural instinct? Saya sudah mengatakan beberapa minggu yang lalu, karena dia tahu dia punya tujuan yang jelas untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau dia mengikuti natural instingnya, kemudian kemudian Pilatus diyakinkan bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus pinter ya, dia Tuhan loh. Dia kalau dia membela diri, dia menyatakan dirinya bersih dan seharusnya tidak dihukum. Akibatnya kita tidak jadi selamat. Ya, tanpa salib ini dengan salibmu, tanpa salib tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan dosa, tidak ada pengampunan dosa. Hanya melalui salib ada keselamatan, hanya melalui salib ada pengampunan dosa. Maka itu Tuhan tidak memakai natural instinct. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi hidup kita kalau mau contoh dari Tuhan Yesus, jangan pakai natural instinct. Ya, membela diri. Nah, kemarin saya sempat ngomong di Bible Study. Membela diri itu sebetulnya ini nggak salah ya. Membela diri itu sebenarnya sama dengan membenarkan diri. Ya, jadi kalau dalam satu pengadilan ya ada jaksa menuntut, kamu salah A, B, C, D, mencuri atau membunuh atau merampok atau mencelakai orang, itu tugas jaksa. Dia punya detektif, dia menyelidiki, kemudian dia menyalahkan terdakwa. Tapi ada pembela. Pembelanya apa? Mengatakan ya pembela yang betul ya. Kalau yang terdakwanya tidak bersalah, dia mengatakan membela bahwa aku tidak bersalah. Artinya apa? Pembela adalah membenarkan terdakwa. Tapi kalau pembelanya jujur dan tahu terdakwanya bersalah, pembela meringankan hukuman. Misalnya pembelanya ngomong apa? Ya betul, dia itu membunuh, tapi dia membunuhnya nggak sengaja loh. Ya betul, dia membunuh nggak sengaja. Dia punya anak 5 loh, perlu dinafkahi. Itu kalau di pengadilan dihitung itu. Nanti hakimnya, oh ya ada faktor belas kasihan. Anaknya masih banyak, kecil-kecil.
kalau bapaknya di penjara, nanti siapa yang kasih makan? Jadi pembela itu kalau orangnya betul, dia sama dengan membenarkan orang ini. Betul kan? Katakanlah jujur, pembelanya jujur, terdakwanya jujur, disalahkan harus membenarkan diri. Ya, kalau dia betul salah, maka pembela mencoba untuk meringankan hukuman dari terdakwanya. Tuhan Yesus tidak dua-duanya. Dia tidak berusaha membenarkan diri meskipun dia adalah benar. Dia tidak berusaha itu. Dia juga tidak berusaha untuk, ya udah deh, dihukum tidak apa-apa, tapi jangan disalib ya, jangan dihukum mati ya. Dia juga tidak seperti itu. Dia tidak membela diri, padahal begitu banyak orang yang menuduh dia. Dan dikatakan di sana tadi, imam-imam kepala sudah menghasut banyak sekali orang supaya Yesus dihukum mati. Tapi Yesus tidak seperti itu. Saudara-saudara, kalau saudara dalam pertikaian, ini praktikal ya dalam kehidupan sehari-hari, pertikaian dengan orang lain, saya katakan dalam Bible Study hari Selasa yang lalu, membela diri itu fruitless. Ya, fruitless. Kalau bertikai loh ya, antara dua orang. Kalau ada hakimnya masih untung gitu ya, membela diri, ada yang netral bisa lihat. Tapi kalau bertikai, entah itu suami istri, orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan teman gereja, kemudian membela diri, saya bilang fruitless. Karena bertikai itu dua-duanya merasa benar gitu. Jadi kalau saudara makin membela diri, membenarkan diri, yang sana juga akan membela diri dan membenarkan diri. Kalau diterus-teruskan gitu, kadang-kadang pembelaannya tidak lagi merupakan kebenaran, tapi sudah membenarkan diri. Itu beda ya. Mengatakan kebenaran dengan membenarkan diri itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi saya katakan kalau seandainya bertikai, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ya untuk mempraktekkan self control. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua tadi saya katakan garis bawahi kebiasaan ya, kebiasaan. Menurut kebiasaan pada hari raya Paskah itu ada rakyat dikasih pilihan. Ini sebetulnya akar dari demokrasi ini ya, demokrasi. Rakyat dipersilahkan, misalnya saya bersalah, Ali bersalah, kemudian Pak Gubernur instead ya menggunakan pengadilan, kemudian pilih siapa yang mau dihukum atau siapa yang mau dibebaskan. Jadi semacam gerasi pada hari raya. Mau membebaskan Ali atau mau membebaskan Eri, silakan rakyat memilih gitu kan. Ya, sebetulnya not bad, ya not bad. Ya artinya apa? Ada demokrasi di sana. Ya, ada demokrasi. Kemudian sebetulnya dipraktekkan juga. Saya tidak tahu di Kanada, tapi kalau di Indonesia on Christmas orang hukuman ya. Narapidana yang beragama Kristen dapat potongan hukuman. Hari raya Lebaran, narapidana yang beragama Islam dapat potongan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Hari raya agama yang lain, kalau ada terdakwa yang beragama itu dapat potongan, ya potongan. Hari raya Paskah, ada 1 orang yang bisa dibebaskan. Not bad, ya semacam apa itu ya, anugerah khusus, gitu ya. Nah, pada saat ini mereka ingin kebiasaan itu diadakan, ya. Lalu ada Barabas yang jelas banyak dosanya, memberontak, membunuh, gitu ya. Dan Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya. Pilatus tidak menemukan kesalahan apa dalam diri Tuhan Yesus, ya. Bagus enggak? Bagus-bagus saja. Bagus kalau seandainya orang-orang masyarakat yang diajak berdemokrasi tadi punya pikiran yang bersih. Tidak bagus kenapa? Karena mereka sudah dihasut oleh imam-imam kepala dan ahli Farisi. Nangkep ya? Jadi kebiasaan tidak selalu buruk. Kebiasaan tidak selalu buruk. Tapi kebiasaan yang tidak buruk sekalipun bisa menjadi buruk di dalam kasus Tuhan Yesus dan Barabas. Ya, jadi kebiasaan untuk membebaskan orang dari hukuman pada hari raya Paskah sama sekali tidak salah. Tapi karena masyarakat yang akan memutuskan itu sudah dihasut oleh imam kepala dan ahli Farisi, mati ya, bukan? Oke ya, maka itu menjadi buruk, bisa menghasilkan
keputusan yang salah. Ya, saudara. Nah, habit, ya, kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya fondasinya apa? Nomor satu, ada 3. Ya, nomor 1, kebiasaan. Kenapa kita hidup berdasarkan kebiasaan? Histori, sejarah. Ya, kalau saudara-saudara punya histori bahwa beli ayam di superstore lebih bagus daripada ayam di Walmart, kalau 1 kali mungkin belum histori. Tapi kalau sudah 5 kali beli selalu lebih bagus yang di superstore daripada yang di Walmart, maka saudara akan tidak membeli ayam lagi di Walmart. Ya, ini contoh saja. Ya, ada orang yang fanatik sekali dengan satu toko. Ya, meskipun mungkin ada juga yang ngumpulin poin barangkali, it's another story. Tapi ada yang fanatik sama produk di sini. Buahnya lebih bagus, quality-nya lebih bagus. Ya, kalau sudah terbiasa sampai 5-6 kali selalu seperti itu, maka kita akan bilang saya tidak mau beli ayam di Walmart lagi. Meskipun pada hari itu ayam di Walmart itu bagus sekali. Ya, jadi based on history. Ya, ada kebiasaan lagi. Kalau mahasiswa, ya, kalau belajar misalnya sebelum makan malam itu kurang efektif. Karena apa? Perutnya lapar. Gitu ya. Tapi ada yang bilang kalau belajar setelah makan malam kurang efektif. Karena apa? Ngantuk. Ya, sudah kenyang kan ngantuk ya. Jadi orang macam-macam. Tapi based on history, dia lihat kalau aku belajar sebelum makan malam nilaiku 8-9. Tapi kalau aku belajar setelah makan malam nilaiku 5-6. Ya, setelah bertahun-tahun kuliah dia tahu, oh kalau gitu aku harus belajar sebelum makan malam. Tapi untuk orang yang lain, aku harus belajar setelah makan malam. Ya, ada orang yang belajar setelah semua orang tidur, minum kopi. Ya, sebelum besoknya ujian baru belajar. Orang macam-macam punya kebiasaan, tapi based on what? Based on history. Ya, kalau dia tahu misalnya bahwa setiap malam itu setelah dia makan dia akan ngantuk, dia nggak akan belajar setelah itu. Karena dia tahu setelah itu dia akan tertidur, dia akan siapkan sebelum dia makan. Yang kedua, ya, kebiasaan. Kebiasaan itu based on convenience. Mana yang lebih enak menjadi kebiasaan? Percaya atau tidak percaya? Ya percayalah. Nah, gitu ya. Jadi yang menjadi kebiasaan buat kita itu naturally sesuatu yang lebih nyaman buat kita. Bukan berarti kita tidak mau melakukan. Ya, jadi kebiasaan itu biasanya sesuatu yang nyaman buat kita. Bukan berarti kita tidak mau melakukan yang tidak nyaman, bukan berarti kita bukan orang yang tidak mau melalui kesulitan, bukan. Tapi kita adalah orang yang tidak akan menjadikan kesulitan atau ketidaknyamanan menjadi kebiasaan. Pasti, siapa yang mau menjadikan ketidaknyamanan menjadi kebiasaan? Ada orang mengatakan, di keluarga saya ada tradisi setiap summer liburan, dan setiap Natal juga liburan. Bagus nggak? Bagus kan? Ya, kenapa? Kok membiasakan setiap summer liburan dan setiap Natal liburan atau winter? Liburan kan enak. Ya, coba ada nggak? Pokoknya setiap summer aku mau sakit, setiap winter aku mau sakit. Ya, jadi setiap itu dibiasakan sakit. Nggak ada, sakit nggak enak. Ngapain kita membiasakan diri sakit? Tapi liburan kan enak. Di keluargaku ada kebiasaan setiap kali ada yang ulang tahun pasti makan ke restoran. Bagus nggak? Bagus lah. Ya, kalau punya uang bagus, kenapa enggak? Karena apa? Makan di restoran enak kan? Ya mungkin nyoba restoran yang baru kemudian nggak enak, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menikmati makanan yang enak tanpa harus masak. Tinggal bayar aja, makan. Nggak harus tiap hari, tiap ada yang ulang tahun. Ya, dibiasakan. Kenapa? Bawang enak kok. Ya, kita nggak mau menjadikan yang tidak enak itu menjadi kebiasaan. Nah, hidup ya, kalau hidup kita itu based on kebiasaan gitu ya, maka kita biasanya tidak bisa fruitful enough. Tadi saya katakan mungkin kita tidak berbuah banyak, mungkin kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau motivasi dan fondasi hidup kita
adalah sekedar kebiasaan. Kebiasaan tidak selalu jelek, tidak selalu salah. Tentu kebiasaan buruk akhirnya buruk. Ya, kebiasaan baik akhirnya baik. Ya, tapi ya sudah, di situ saja. Kalau mau becoming more fruitful, mau tidak mau harus mengubah kebiasaan. Ya, misalnya ada orang pemain bulu tangkis, ya, tuh si Elliot lagi try out di sekolahnya bulu tangkis, ya, bawa raket, ya, kemudian dia main. Hari pertama dia bilang, wah hari ini, ya, aku main, cuman kalah sekali katanya. Wah, tuh, ya, boleh juga, ya, tapi belum tentu, dia orangnya pesimis sekali, belum tentu masuk. Tapi at the end, di antara sekian banyak boys yang ikut itu, dia bilang, oh Dad, aku masuk 10 besar. Jadi yang lainnya sudah out, dia masuk 10 besar. Terus dia nanya sama saya gini, pertanyaan yang sulit saya jawab, ya. Dia pakai raket yang biasa tuh, raket yang beli di Walmart gitu ya. Tapi di lemari saya nyimpen Yonex yang tidak pernah saya pakai. Saya sayang itu ya. Lalu dia nanya sama saya, Dad, nanti habis spring break, kalau aku mainnya udah beneran nih, udah bukan kualifikasi lagi, aku boleh pakai raketmu atau enggak? Nah, saya bilang, ya aku mikir dulu dah. Ya saya pikir dulu. Ya, tapi saya belajar sesuatu saudara ya. Dia pakai raket itu, raket yang saya beli di Walmart itu. Dia sudah terbiasa dengan raket itu. Tahu kan raket di Walmart itu soft. Jadi ditekan-tekan nggak sekeras yang saya punya raket serius itu ya. Jadi kalau dia mukul koknya itu mungkin tidak bisa sekeras dengan raket yang serius gitu kan. Tapi dengan itu dia sudah bisa masuk 10 besar dan terpilih 10 besar ini. Ya, setelah ini yang sisanya yang kalah tidak ikut lagi, tinggal yang 10 orang ini. Ya, sudah terbiasa dia dengan raket itu, dia pengen dengan raket saya. Kalau dia pakai raket yang dulu itu, yang beli di Walmart itu, raket yang buat the beginners itu, dia akan berhasil atau dia akan bisa maintain 10 besar. Tapi kalau dia mau changing untuk bisa jadi 5 besar atau 3 besar, barangkali mungkin dia perlu raket yang lebih bagus. Ya, jadi kebiasaan dia main, oke, bagus, kita puji, kita appreciate, karena dari sekian puluh orang, ada 4 kelas di grade-nya dia bisa masuk jadi 10 orang yang paling baik. Good job Elliot, saya bilang gitu. Tapi kalau mau lebih lagi daripada itu, dia selalu bilang kan, oh the best namanya ini nih orangnya. Nah, kalau dia mau lebih baik daripada itu, mesti changing the habit. Habitnya dia sudah oke, bisa 10 besar, tapi mau lebih daripada itu, changing the habit. Entah ganti raketnya, latihan lebih keras lagi. Si Elliot mah for fun aja dia ya, mungkin dia masuk 10 besar juga lucky, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau mau serius, mesti changing habit. Ya, nah saudara, jangan hidup based on habit gitu ya. Kebiasaan buruk pasti harus ditinggal. Kebiasaan baik hasilnya baik. You want more? Change the habit. Ya, itu yang kedua. Ya, sangat praktis. Yang ketiga, kita tidak dipanggil untuk hidup menyenangkan orang lain. Ya, tadi dikatakan di firman Tuhan yang kita baca, nih ya, saya baca karena ini menarik sekali. Ya. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi Yesus disalibkan bukan karena dia sekali lagi bersalah. Tidak ada bukti di pengadilan yang menemukan kesalahan dia. Yesus disalibkan karena apa? Karena Pilatus ingin memuaskan kesenangan hati orang banyak. Ya, jadi jangan hidup karena ingin memuaskan hati orang banyak. Ayat yang terkenal mana? Galatia 1 ayat 10. Wah, terkenal sekali itu ya. Kamu ingin menyenangkan orang,
tapi aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita hidup untuk menyenangkan orang, bagaimana mungkin kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tidak mungkin bisa. Kalau di teori leadership, ya, teori kepemimpinan, katanya seorang pemimpin itu mulai akan jatuh, baru mulai akan jatuh, gitu ya. Kalau dia mulai ingin menyenangkan orang, ya, jadi motivasinya maksudnya, ya. Kenapa aku mengambil keputusan ini? Supaya jemaat yang di sebelah sini senang. Nah, gitu ya. Kenapa aku mengambil keputusan itu? Supaya jemaat yang di sebelah sini senang. Nah, itu adalah awal dari kejatuhan seorang pemimpin. Nah, nanti saudara nanya pada saya, loh, jadi Pak Eri ini gimana? Jadi kita hidup untuk nyakiti orang gitu, supaya orang nggak senang, ya. Bukan itu, ya, bukan kita dipanggil untuk hidup untuk cari perkara, kemudian membuat orang unhappy atau nggak senang, bukan itu. Tapi perhatikan ini, menyenangkan orang itu nggak bisa menjadi motif atau menjadi tujuan hidup, nggak bisa. Ya, perhatikan ya, menyenangkan orang lain tidak bisa menjadi motif atau tujuan hidup orang Kristen. Motif itu yang mendorong, tujuan itu yang menarik, gitu ya. Itu cuma satu, menyenangkan Tuhan. Berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya Paulus di dalam surat Roma itu ya, pasal 12 ayat 1, bagaimana hidup kita jadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan endingnya berkenan kepada Tuhan. Jadi the only motive dan goal dari Christian life is to pleasing God. Clear ya? Nah, saudara, menyenangkan orang di mana posisinya dong? Ya, menyenangkan orang di mana posisinya? Menyenangkan orang itu sebagus-bagusnya adalah strategi. Cuman strategi aja. Jadi, kalau kita menjadikan menyenangkan orang lain itu sebagai goal atau sebagai motif, it is wrong. Menyenangkan orang itu the best, itu strategi, metode. Jadi aku melayani Tuhan, tujuannya apa? Menyenangkan Tuhan. Tapi sebisa-bisanya ketika aku melayani orang lain, aku tidak menyakiti orang. Sebisa-bisanya. Tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Bagus sekali Bible study hari Selasa yang lalu. Pembunuh megang pisau. Tujuannya apa? Ali bilang, bukan saya, Ali yang ngomong. Pembunuh megang pisau, tujuannya apa? Untuk membunuh orang. Dokter pegang pisau, tujuannya apa? Untuk mengoperasi orang supaya apa? Supaya orangnya sembuh. Ya kan? Di pisau enak enggak? Enggak enak. Cuman yang satu mati, yang satu sembuh, gitu loh. Ya. Jadi saudara-saudara, dokter kalau untuk menyenangkan pasiennya bilang, aku tidak mau dipisau, aku tidak mau disuntik. Ya, tidak usah pisau lah, suntik. Karena sebelum dipisau kan suntik dulu, dibius dulu. Aku tidak mau disuntik, sakit nanti, ya takut sama jarum, gitu ya. Tidak bisa seperti itu, ya karena motivasinya dokter adalah apa? Supaya kamu sembuh. Untuk sembuh itu apa? Kadang harus disuntik, kadang harus dioperasi. Mungkin pas dioperasi nggak berasa karena dibius. Mungkin setelah obat biusnya hilang baru ada rasa sakitnya. Tapi tujuan dokter adalah itu. Ya, tujuan penjahat lain lagi. Ya, dia ingin menyakiti kita dan tidak dibius, kan tidak ada penjahat membius dulu kan. Langsung ditusuk dan kemudian akhirnya bukan sembuh tapi mati. Ya, saudara. Kita tidak dipanggil hidup untuk menyenangkan semua orang. Tapi metodenya sebisa mungkin. Kalau bisa loh ya jangan nyakiti orang. Ya, tapi the best of it cuman metode atau strategi. Tapi tidak bisa menjadi goal, tidak bisa menjadi motif dari kehidupan Kristen. The only motive and goal of Christian life is to pleasing God. Ya, saudara. Nah, terakhir nih. Cepat tau katanya, atau praktis yang terakhir. Orang-orang banyak itu berteriak sama Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Ini orang banyak yang sudah dihasut sama imam-imam kepala itu mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ya.
verbal, ya verbal. Karena Pilatus mau mengambil keputusan based on opinions, on public opinions, dan public opinions democratic majority mengatakan salibkan dia, ya salibkan dia. Kita nih, ya orang Kristen yang ke gereja, yang mungkin besar di kalangan keluarga Kristen, mungkin kita tidak pernah secara verbal mengatakan salibkan dia. Ya, ini kembali kepada tema Lent, ya. Kita mungkin tidak pernah verbal mengatakan salibkan Yesus, mungkin tidak pernah gitu. Ya, kalau ada yang pernah, ya bertobat, minta ampun. Ya, tapi mungkin kita tidak pernah seperti itu. Ada orang yang seperti itu, barangkali ya, yang benci kekristenan, benci gereja, barangkali ada. Tapi kita rasanya enggak, kita enggak verbally mengatakan salibkan Yesus. Hanya pertanyaannya adalah mungkin ya non-verbal tapi melalui perbuatan kita menyalibkan dia. Mungkin ya, mungkin kita menyalibkan dia. Saya suka diberi nasihat waktu masih remaja gitu ya. Yesus sudah pernah disalib untuk menebus dosa-dosa kamu dan dosaku. Pendetanya ngomong begitu ya. Yesus disalib di Golgota untuk menebus dosamu dan dosaku. Jangan salibkan dia untuk kedua kalinya. Ya. Tidak akan dia salib untuk kedua kalinya. Ya, one is enough, once for all. Tapi maksudnya apa? Jangan salibkan dia untuk kedua kalinya. Kamu udah tebus dosanya, jangan melakukan lagi dong. Ya, hiduplah dalam hidup yang baru. Jangan menyakiti Tuhan melalui kehidupanmu gitu loh. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Tidak akan kita menyalibkan dia untuk kedua kalinya. Tapi maksudnya adalah jangan berbuat dosa lagi. Saya bilang, I believe, ya saya percaya kita semua tidak verbally mengucapkan salibkan dia. Tapi kita baik untuk ambil waktu, ya untuk the last week before Easter, untuk bertanya-tanya apakah melalui tindakan kita sebetulnya menyalibkan dia. Ya, hidup kita yang lama jelas menyalibkan dia. Karena apa? Karena untuk menebus dosa kita dia mati di salib. Tapi hidup kita yang baru, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristen ini, ya, apakah juga menyalibkan dia? Kalau iya, this is the best time, ya, untuk datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada dia, bertobat, mulai hidup yang baru. Amin. Praktis ya saudara ya. Nah, kita akan berdoa. Sekali lagi, bawa pulang ya. Jangan hidup ikut natural instinct, ya, kecenderungan alamiah. Jangan hidup menurut kebiasaan. Ya, again, kalau mau being fruitful, banyak buahnya, excellence, mesti changing the habit. Dan yang ketiga, jangan hidup untuk menyenangkan orang banyak. The only goal and motive of Christian life is to pleasing God. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa, setelah itu saya serahkan ke Vero. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa Tuhan. Tidak membela dirimu, tidak membenarkan dirimu, tetapi menyerahkan dirimu. Mati di atas kayu salib, supaya kami manusia yang berdosa ini beroleh pengampunan dosa, memiliki pengharapan hidup, dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami semua yang ada di sini Tuhan, untuk bisa hidup excellent, untuk bisa hidup berbuah, untuk bisa hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Bukan hidup yang dikendalikan oleh naluri alamiah, bukan hidup yang dikendalikan oleh kebiasaan, bukan juga hidup yang berusaha untuk menyenangkan orang lain. Tolong kami dalam hidup kami untuk selalu menyenangkan Tuhan saja. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.